Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, dalam tayangan sebelumnya saya pernah mengungkapkan dawuh dari Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya. Beliau mengatakan bahwa wurudul faqat a'yadul muridin. Datangnya kesulitan, datangnya musibah bisa menjadi hari raya bagi orang-orang yang sedang berikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika musibah dikonversi menjadi anugerah, ketika kesulitan menjadi satu kebahagiaan, maka tentunya tidak didapatkan dengan proses begitu saja. Setidaknya ada 4 langkah ketika seseorang agar mendapatkan kebahagiaan di saat mendapatkan kesulitan, mengubah musibah menjadi anugerah. Yang 4 tersebut seperti yang diungkapkan oleh Mama Khair Afandi, sesepuh Manonjaya almarhum. Beliau mengungkapkan bahwa ada 4 langkah agar kita bisa merubah kesulitan, merubah musibah menjadi anugerah. Yang pertama, inqita'. Artinya memutuskan dengan makhluk. Memutuskan yang dimaksud adalah tidak membabi buta mengatakan bahwa apa yang diturunkan atau apa yang kita dapatkan dalam bentuk kesulitan sekarang tidak mengatakan dari makhluk. Walaupun secara zahir yang menyebabkan kita sakit, yang menyebabkan kita dalam kondisi sulit, yang menyebabkan kita dalam keadaan tidak nyaman, jelas-jelas manusia, jelas-jelas orangnya. Tapi kita mengambil hakikatnya. Hakikatnya Allah yang menggerakkan lisan mereka, Allah yang menggerakkan langkah kaki mereka, dan Allah yang menggerakkan segala apapun yang diikhtiarkan oleh mereka yang membuat kita sakit, yang membuat kita menderita. Jadi sadarilah bahwa apa yang mereka lakukan itu atas izin Allah. Jadi putuskan kaitan dengan makhluk. Sadari bahwa itu yang menggerakkan apapun yang menghendaki adalah Allah. Yang kedua, tafwid. Tafwid artinya pasrah secara total. Menyerahkan secara total kepada Allah. Tafwid. Jadi di sini orang yang tafwid dalam keadaan memiliki satu problem yang luar biasa, menyadari tentang esensi daripada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Karena segala sesuatunya memang Allah yang menghendaki, Allah yang menciptakan keadaan-keadaan seperti ini. Maka lisan yang fasih, lisan yang ahli zikir ketika mendapatkan kondisi ini yang sering diucapkan adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak berdaya. Maka pesan dari Nabi Ibrahim itu kan sebagai girasul mukminin, sebagai benih yang ditanam untuk orang-orang yang beriman nanti di alam akhirat. Salah satunya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau istilahnya hauqalah. Yang ketiga, istighfar. Kenapa orang yang mendapatkan musibah harus istighfar? Kenapa orang yang mendapatkan ujian harus istighfar? Begini, seseorang yang diberikan musibah, cobaan oleh Allah, diberikan satu ketentuan yang jelek oleh Allah, katakanlah sesuatu yang tidak nyaman sesuai hatinya, keadaan yang tidak diinginkan, itu musibah namanya. Itu bisa jadi yang menjadi sebab adalah 2 hal latar belakangnya. Yang pertama, bisa jadi Allah menghendaki keadaan seperti itu untuk menguji keimanan. Yang kedua, bisa jadi untuk sebagai teguran bagi orang yang melaksanakan dosa, maka diberi musibah sebagai teguran. Dari 2 kemungkinan itu, alangkah bijaknya ketika kita mengambil kemungkinan yang kedua. Alangkah sombongnya kalau kita mengatakan ini sebagai sebuah ujian. Tapi alangkah indahnya ketika kita mengatakan ini adalah teguran dari apa yang telah kita perbuat dalam bentuk dosa.
Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar. Karena kemungkinan besar kita itu orang yang berdosa. Dan dosa bagi setiap orang ya memang itu menjadi hal bagian sisi kelam kehidupan ya, yang setiap orang pasti melaksanakannya, pasti melakukannya. Dosa, ya, maka istighfarlah ketika kita mendapatkan musibah. Yang keempat, doa. Orang yang mendapatkan musibah agar menjadi anugerah, maka berdoalah agar musibah itu menjadi pahala terbesar, pahala terbaik di hadapan Allah. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan pahala bagiku atas musibah yang turun kepadaku. Wakfini hadhihi minha. Maka cukupkanlah sampai di sini ya Allah musibah ini. Cukupkanlah Covid ini sampai di sini, corona ini sampai di sini. Wakhlufni khairam minha. Dan semoga Allah mengganti untukku dari sesuatu yang hilang dari sebab musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi